Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang kepada kita semua. Tuhan sungguh baik, sudah menyertai kehidupan kita dalam sepanjang 6 hari lamanya, sehingga pada hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah. Kita sudah memuji-muji Tuhan dan tiba saatnya kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung pasal 1. Kita akan baca satu ayat. Dalam ayatnya yang ketiga, Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 3. Kalau sudah dapat, dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya bacakan dalam terjemahan lama, nanti dibacakan lagi dalam terjemahan baru. Firman Tuhan berbunyi demikian: bau minyakmu itu harum, maka namamu seperti minyak bau-bauan yang tercurah. Sebab itu segala anak darah pun birahi akan dikau. Puji Tuhan, silakan duduk dalam terjemahan baru. Kidung Agung pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, firman Tuhan. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Iya. Saudara, Kitab Kidung Agung, di mana kita sudah tahu bahwa Kitab Kidung Agung ini adalah menceritakan percintaan antara Sulaiman dan Sulamit. Dan saudara, kitab yang mungkin jarang kita dengarkan atau jarang dikotbahkan oleh para pendeta-pendeta adalah Kitab Kidung Agung. Kenapa demikian? Karena ada beberapa pemahaman di antara para pendeta-pendeta. Ada mengatakan bahwa Kitab Kidung Agung ini adalah kitab porno atau vulgar yang tidak layak dibacakan di gereja. Nah saudara, itu memang kita akui. Apalagi kalau kita suku Toraja, kita mau baca Kitab Kidung Agung ini, saudara, ya rasa-rasanya memalukan. Ya. Kenapa demikian? Karena Kitab Kidung Agung ini betul-betul menceritakan bagaimana hubungan daripada Sulaiman dengan Sulamit. Dia menceritakan bagaimana yaitu hubungan seorang suami istri. Ya. Nah, sehingga saudara, banyak orang menghindari daripada Kitab Kidung Agung ini. Tetapi sesungguhnya saudara, bahwa Kitab Kidung Agung ini di mana harus diartikan secara rohani, bukan diartikan secara harafiah. Memang saudara, kalau orang yang menyusun kata-kata cinta, maka dia harus membaca Kitab Kidung Agung. Karena di situ bagaimana Sulamit memuji daripada Sulaiman, dan bagaimana Sulaiman memuji daripada Sulamit. Tetapi saudara, sekali lagi bahwa ini memiliki pengertian rohani yang harus diartikan secara rohani. Karena saudara, Kitab Kidung Agung ini di mana Sulaiman atau Salomo adalah berbicara Tuhan Yesus, dan Sulamit adalah berbicara saudara dan saya. Ya. Jadi dia harus diartikan secara rohani supaya pikiran kita itu tidak bias kemana-mana. Supaya tidak sama pemahaman dengan hamba Tuhan mengatakan bahwa Kitab Kidung Agung ini adalah kitab vulgar yang tidak boleh atau tabu untuk dibacakan. Ya.
Tetapi sekali lagi bahwa ini berbicara adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana saudara beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan hubungan yang erat, yang akrab, bagaikan suami istri. Itu yang dimaksud, ya. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa pada zaman dulu di mana kitab Kidung Agung ini hanya bisa dinyanyikan oleh orang-orang dewasa. Ini berbicara bahwa kitab Kidung Agung ini hanya bisa dipahami oleh orang yang dewasa rohani. Sedangkan orang yang belum dewasa rohani, maka wajar saja kalau dikatakan bahwa kitab ini tidak layak dibacakan, karena dia tanggapi secara logika. Tapi orangnya dewasa rohani, maka dia pahami bahwa itu adalah berbicara hubungan kita dengan Tuhan Yesus, hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Karena kita ini digambarkan seperti perempuan semua. Dan Tuhan Yesus adalah sang mempelai laki-laki, ya. Jadi saudara, itu yang dimaksud bahwa bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya, bagaimana hubungannya Salomo dengan Sulamit. Nah, di dalam ayat ini saudara, saya kasih tema atau tema kita mempelajari pada hari ini, milikilah minyak harum yang mahal itu. Ya, sekali lagi, tema pada hari ini, milikilah minyak harum yang mahal itu. Saudara, dalam Alkitab ada beberapa jenis minyak yang sangat terkenal atau yang sangat mahal. Ada minyak mur, ada minyak kemenyam, ada minyak narwastu. Dan masih banyak minyak yang lain. Tetapi yang sangat terkenal saudara adalah minyak narwastu. Kalau saudara baca, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Yohanes pasal 12 ayat 3. Yohanes 12 ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa minyak narwastu adalah minyak yang sangat populer dalam Alkitab. Minyak ini sangat mahal. Minyak yang dikenal saudara, atau yang dikenakan oleh Raja Salomo ini saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, itu adalah minyak narwastu. Saudara, minyak narwastu ini adalah minyak yang sangat mahal. Dan pada zaman itu hanya orang-orang yang kaya yang bisa memakai daripada atau membeli daripada minyak ini. Kalau saudara mau tahu harganya, kira-kira berapa harganya minyak narwastu ini? Alkitab mencatat bahwa minyak narwastu ini kurang lebih 300 dinar. Ya, dalam sebotolnya itu. Coba dibaca Markus pasal 14 ayat 5 dan ayat 4 dan ayat 5. Markus 14 ayat 5 dan ayat 4 dan ayat 5. Markus 14 ayat yang ke-4 dan ayat 5. Maka adalah beberapa orang gusar akan perkara itu, katanya. Apakah sebabnya minyak narwastu itu diboroskan saja? Saya ulangi ke ayat 5. Karena kalau dijual, niscaya harganya lebih 300 dinar dan dapat diberikan kepada orang miskin, lalu mereka itu memarahi dia. Iya. Jadi saudara, dari sini kita bisa tahu bahwa harga minyak daripada narwastu ini seharga kurang lebih 300 dinar. 300 dinar itu berapa kalau kita rupiahkan? Kalau kita rupiahkan ini saudara, maka itu setara dengan gaji seorang buruh dalam setahun, hampir sama gajinya seorang buruh dalam setahun. Ya. Karena pada zaman itu di mana Alkitab mencatat bahwa gaji seorang buruh sehari 1 dinar. Coba dibaca dalam Matius pasal 20 ayat 2. Matius pasal 20 ayat 2. Matius 20 ayat yang kedua.
Setelah ia bersetuju dengan orang upahan akan sedinar sehari, disuruhkannya mereka itu masuk ke kebunnya itu. Iya. Jadi saudara, minyak narwastu ini harganya yaitu lebih 300 dinar. Kalau gaji buruh sehari, ya, kalau di Batakkan ini yang tidak keluar ya, hanya di sini-sini saja, itu yang kepala tukangnya itu atau yang kita kenal yang pengameteran itu di atas 200.000 ya sehari. Ada yang 200 lebih. Dan kalau helpernya atau pembantunya itu 150 sehari. Saudara kalikanlah itu dalam setahun, kira-kira berapa? Nah, itulah harga daripada minyak narwastu. Sehingga saudara, dalam tema yang kita baca tadi atau yang kita pelajari sama-sama, milikilah minyak yang mahal itu. Minyak yang harum yang mahal itu. Bagaimana caranya kita memiliki minyak ini? Dan sekali lagi bahwa minyak ini yaitu minyak narwastu. Poin A, saya kasih 2 poin di sini. Minyak narwastu, saudara, adalah bayangan daripada yaitu Roh Kudus, ya. Sekali lagi, minyak narwastu adalah bayangan daripada Roh Kudus. Bau harumnya di sini adalah berbicara anugerah-anugerah Roh Kudus. Tentu saja untuk memperoleh daripada minyak narwastu ini saudara, ada persyaratannya. Tidak serta-merta kita orang Kristen langsung dapat minyak narwastu. Ya. Karena ada pemahaman seperti itu. Kalau kita sudah dibaptis, kita sudah percaya Tuhan Yesus, otomatis sudah dapat baptisan roh atau otomatis sudah dapat Roh Kudus. Nah, saudara, ternyata kalau kita belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, maka saudara ada tahap-tahapnya untuk memperoleh daripada minyak narwastu itu atau memperoleh daripada Roh Kudus itu. Ada tahapannya saudara. Ya, tentunya saudara, tahapan mulai daripada yaitu kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Sebagaimana kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 dan ayat 6, dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Coba Yohanes 3 ayat yang ke-5 dan 6, firman Tuhan. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Iya. Jadi saudara, kita memperhatikan bahwa ada tahapannya. Di mana orang untuk memperoleh daripada Roh Kudus itu ada namanya baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Saudara, dalam Alkitab jelas. Kalau saudara lihat di dalam Kisah, coba Kisah pasal 2 ayat yang ke-4, bagaimana orang dipenuhi Roh Kudus pada saat itu. Kisah para Rasul 2 ayat yang ke-4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, di mana ada tandanya, yaitu mereka menuturkan bahasa-bahasa yang tidak dipelajari, diilhamkan Roh. Kalau misalkan nanti kita berdoa, ya dalam penyembahan, ada yang dipenuhi Roh Kudus, terus ada yang berbahasa Spanyol. Ya saya tidak tahu bahasa Spanyol. Yang mengerti bahasa Spanyol pasti dia bisa terjemahkan. Seperti itulah yang terjadi pada Kisah. Dan itu berjalan terus sampai sekarang ini saudara. Makanya saudara tidak heran jikalau hari pencurahan itu dinanti-nanti oleh orang-orang Kristen. Ada gereja yang sejak Tuhan naik ke surga, mereka mulai berdoa di gereja sampai 10 hari. Itu tidak salah. Dan kemudian pada hari yang ke-10 atau pada hari pencurahan Roh Kudus, maka mereka itu betul-betul merasakan itu. Ya, pencurahan Roh Kudus. Karena itu adalah firman Tuhan. Saudara, apa pentingnya daripada Roh Kudus kita miliki? Apa pentingnya saudara?
Banyak orang Kristen menyepelekan Roh Kudus. Saudara, tahukah kita bahwa Roh Kudus itu adalah merupakan suatu kuasa yang akan memampukan kita mempertahankan panggilan Tuhan, memampukan kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan di tengah-tengah dunia ini. Itu kekuatan Roh Kudus. Tidak cukup kekuatan firman, tidak cukup kekuatan doa, tetapi saudara harus didukung dengan yaitu Roh Kudus. Coba kita baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Roh Kudus itu adalah kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, baik di seluruh tanah Yudea atau di Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Iya. Jadi saudara, fungsi daripada Roh Kudus itu adalah kuasa. Bahkan saya mau katakan bahwa ilmu yang tertinggi dalam dunia ini adalah Roh Kudus. Tidak ada satu ilmu pun yang mampu menumbangkan kuasa Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan pada waktu Gilbert mendoakan siapa lagi tuangan itu? Daud Tony. Ya. Pada waktu Gilbert berhadapan dengan Daud Tony, yang menurut kesaksiannya tidak ada seorang penyantet atau tidak ada lagi ilmu dukun-dukun yang menyandingi daripada yaitu Daud Tony itu. Ketika berhadapan dengan Gilbert hanya bilang haleluya, dia terlempar. Dan dia merasakan bahwa ada 10 ilmu yang keluar dari tubuhnya. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus ini betapa pentingnya kita harus miliki. Betapa pentingnya saudara, minyak narwastu kita harus miliki dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, minyak narwastu itu adalah berbicara kuasa Roh Kudus. Saudara, jangan puas apabila sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Tapi dia harus ditingkatkan. Dia harus ditingkatkan kepada karunia-karunia. Dalam Alkitab saudara jelas ada 9 karunia di sana. Itu Alkitabiah, coba dibaca. Dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 8 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8. Karena kepada seorang dikaruniakan oleh Roh perkataan hikmat, dan kepada yang lain perkataan marifat menurut kuasa Roh itu juga, dan kepada orang lain iman di dalam Roh itu juga, dan kepada yang lain karunia menyembuhkan di dalam Roh yang satu itu juga, dan kepada orang lain perbuatan mujizat, dan kepada yang lain nubuat, dan kepada yang lain membedakan segala roh, dan kepada yang lain berjenis-jenis karunia lidah, dan kepada yang lain pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Ayat 11. Tetapi sekaliannya itu dikerjakan oleh Roh yang satu itu juga, dengan membagi-bagi kepada masing-masing sebagaimana kehendak. Iya. Jadi saudara, ada 9 karunia. Dan karunia yang umum ditahu oleh orang Kristen adalah karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat. Apa bedanya? Apa bedanya semua ini? Apa bedanya karunia iman, mujizat, kesembuhan? Sebenarnya ketiga karunia ini tidak bisa dipisahkan. Karunia iman adalah orang yang percaya sungguh. Saya kasih contoh, kalau misalnya hari ini saudara tidak punya uang, ada keadaan yang sangat emergensi, saudara harus pulang ke Toraja, tapi tidak ada uang. Tapi saudara yakin besok pasti ada uang, besok betul-betul ada uang. Itu namanya karunia iman. Ya. Kemudian apa itu karunia mujizat? Karunia mujizat itu saudara, kalau misalnya saudara mau pergi di salah satu tempat, mau pergi ibadah, tiba-tiba hujan deras, saudara berdoa dalam nama Yesus berhenti, itu mujizat. Ya. Kemudian saudara kesembuhan, ini saudara bukan asing bagi kita. Kita sudah tahu semua itu. Orang yang divonis dokter kemudian didoakan menjadi sembuh. Ya.
Orang yang sudah stroke didoakan menjadi sembuh, orang gila didoakan menjadi sembuh, orang buta didoakan menjadi sembuh melihat. Ini namanya karunia kesembuhan. Dan saudara, masih banyak. Dan karunia-karunia yang berlaku dalam ibadah ketika beribadah itu, saudara. Ada namanya karunia penglihatan, ada namanya karunia nubuatan, ada namanya karunia lidah, bahasa roh. Ini Alkitab, saudara. Sehingga saudara, kalau kita misalnya yaitu beribadah, kemudian ada orang berbahasa roh, dan orang tidak mengerti bahasa roh, dia bilang, neneknya anu sudah keterusan. Ya, itu bahasa Toraja. Saudara, om saya sendiri ngomong begitu dulu. Saya masih kecil. Kemudian dia duduk-duduk di atas rumah, saya ada di situ, kemudian di sebelahnya gereja Pentakosta berdoa. Mereka masuk penyembahan, kemudian diejek-ejek. Saya ingat betul, sampai sekarang saya tidak lupakan itu. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengerti apa itu karunia lidah atau bahasa roh. Dia tidak mengerti namanya karunia-karunia. Tidak ada dalam Alkitab. Nah saudara, kita memperhatikan bahwa kalau kita memiliki daripada yaitu karunia ini, jangan juga dipendam. Jangan dipendam. Tapi karunia itu harus difungsikan sama dengan minyak wangi itu, minyak narwastu. Saudara beli minyak atau parfum yang paling mahal di Balikpapan, di mall. Saya tidak tahu parfum apa yang termahal di Balikpapan. Karena saya pakai itu hanya parfum yang murah-murah saja. Ya, ya, Mak Angel tahu itu, parfum mahal. Saudara, buat apa beli parfum itu kalau saudara taruh di lemari tidak pernah dibuka? Buat apa? Itu mubazir. Itu percuma, tidak ada artinya itu. Sama dengan karunia yang Tuhan sudah berikan, maka harus kita pergunakan supaya semerbak, supaya orang tahu. Datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan atau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya. Karunia jangan dipendam. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 14, baca. Jangan dipendam itu karunia. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Iya, jangan lalai mempergunakan karunia yang diberikan kepadamu. Mungkin saja saudara punya karunia kesembuhan, tapi saudara tidak mau pergunakan. Ya, kalau saudara dapati orang sakit, saudara doakan saja. Saudara jangan bilang, aduh saya mau doakan tapi saya malu, kan saya kan jemaat biasa. Tidak ada Alkitab itu dibilang kau jemaat biasa. Dapati orang sakit, saudara punya iman, doakan saja. Terserah mau sembuhkan mau apakah, itu urusannya Tuhan. Mana tahu saudara punya karunia kesembuhan, dokter sudah angkat tangan, kau turun tangan, tumpang tangan, dia sembuh. Tapi karena kau tidak mau pergunakan karunia itu, ya, sama dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu saudara, dia semerbak atau dia menyerbak baunya atau wanginya dalam ruangan ini. Bahkan mungkin di sekitar kita, kalau dia dipecahkan, ya, dia dipecahkan, harus dipecahkan baru mengeluarkan yaitu aromanya, saudara. Kalau tidak, maka dia tidak bisa, ya. Nah, saudara, sama dengan untuk memperoleh karunia daripada Tuhan ini, saudara, maka hati kita itu harus hancur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Karena saudara, untuk mendapatkan karunia-karunia tidak gampang. Ya, tidak gampang. Dalam Yoel dikatakan bahwa hati ini harus dipecahkan, ya. Sama dengan orang yang mau membuka minyak narwastu itu harus dipecahkan botolnya itu. Coba Yoel 2 ayat 13. Yoel 2 ayat yang ke-13. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Tobatlah kepada Tuhan Allahmu, karena Ia amat mengasihani dan rahmani dan panjang sabar, dan besarlah kemurahannya
dan bersesallah ia akan jahat itu. Iya. Jadi saudara, untuk memiliki daripada minyak narwastu ini atau memiliki daripada Roh Kudus ini, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan minyak narwastu yang mahal itu. Pertama, berdoa sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Ya. Kalau saudara berdoa minta sama Tuhan pasti dikasih. Yang kedua, menyerah sungguh-sungguh pada waktu dalam penyembahan. Karena saudara, untuk mendapat baptisan Roh Kudus itu di dalam penyembahan, di dalam ibadah. Ya, saudara, jangan lagi saudara nanti doa makan kemudian saya mau minta baptisan Roh Kudus. Itu kalau doa makan minta baptisan Roh Kudus itu 1 jam orang sudah pingsan itu. Ya, tidak ada orang doa makan kemudian minta baptisan Roh Kudus. Atau tidak ada orang doa makan bilang mari kita minta baptisan Roh Kudus dulu. Saudara, tempatnya meminta baptisan Roh Kudus itu saudara bukan tidak penting dalam doa-doa pribadi, tetapi yang paling bagus adalah di tempat ibadah. Ya, di dalam ibadah itu. Kenapa demikian? Karena dalam ibadah itu ada pendeta yang mengontrol. Ya, pentingnya saudara pada waktu dalam ibadah itu ada pendeta kontrol. Supaya jangan terjadi seperti yang orang kenal, yaitu keterusan. Saudara tahu keterusan? Keluar dari gereja bisa bicara sendiri, kita tahu sendiri. Nah, itu sudah keterusan itu. Nah, itu bisa terjadi kalau tidak ada pendeta yang kontrol. Kalau ada pendeta yang kontrol, tidak perlu takut ketika yaitu meminta baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, saudara. Nah, saudara, ini penting saudara, ya, harus memiliki baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus milik karunia-karunia. Kemudian apalagi pikiran harus konsentrasi. Jangan lagi berdoa kemudian pikirannya ada di mall, ada di pantai, ada di rumah. Ya, saudara, macam-macam pikiran. Sebenarnya itu adalah cara kuasa iblis untuk mengacaukan pikiran kita supaya jangan ada konsentrasi dengan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa. Sama halnya ini, sementara firman disampaikan. Saya tidak tahu apakah ada yang pikirannya di luar sana keluyuran, tidak tahu saya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saudara tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan, engkau kembali nanti kosong. Datang kosong, pulang kosong. Tapi kalau engkau sedang yaitu memperhatikan firman Tuhan disampaikan, maka saudara datang kosong kemudian kembali dengan berisi firman. Ya. Nah, apalagi saudara yang harus kita persiapkan untuk meminta baptisan Roh Kudus ini, meminta daripada minyak narwastu ini, yaitu hati harus bersih, tidak menyimpan akar pahit, kemudian tidak ada dendam, tidak ada iri hati, tidak cemburuan. Tidak gampang saudara untuk menerima Roh Kudus itu, tidak gampang. Makanya kalau ada orang mengatakan yang penting sudah dipercaya, dibaptis, sudah ada Roh Kudus. Tidak ada itu. Tidak ada dalam Alkitab. Coba tunjukkan saya di mana di Alkitab itu. Yang penting kita percaya, terima Tuhan Yesus, sudah dapat Roh Kudus. Tidak ada. Yang ada itu saudara adalah di mana dia bertahap. Apalagi saudara, hati ini harus bersih. Jangan ada akar pahit, jangan ada dendam, jangan ada iri hati, jangan ada cemburuan. Karena ini penyakit hati yang tidak bisa dilihat orang lain. Kalau penyakit bengkak telinga masih bisa lihat, bengkak tangannya bisa lihat, tapi bengkak hati tidak bisa lihat. Sakit hati tidak bisa dilihat. Makanya perlu harus ada pembersihan supaya Roh Kudus itu masuk dalam diri kita. Namanya Roh Kudus artinya bersih, maka dia harus masuk di tempat yang bersih. Sementara kalau hati kita kotor, bagaimana dia mau masuk? Sama dengan firman sebenarnya. Firman itu bersih, suci. Kalau saudara mau dengar firman Tuhan, baru hati tidak bersih, bagaimana dia bisa betah? Bagaimana barang suci bisa bercampur dengan barang najis? Yaitu pikiran-pikiran yang tidak baik, sakit hati, dendam dan lain sebagainya. Apalagi memiliki firman. Saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan yang namanya minyak narwastu itu. Ini digambarkan seperti harga yang harus kita bayar.
untuk mendapatkan minyak narastu itu. Harganya memang mahal, ya mahal. Karena kita betul-betul harus dibersihkan untuk bisa mendapatkan Roh Kudus itu. Tidak semudah itu Roh Kudus masuk dalam hati manusia. Sekalipun banyak pendeta gampangkan. Tetapi kalau kita betul-betul belajar firman Tuhan, tidak semudah itu Roh Kudus masuk dalam hati kita. Saudara, Roh Kudus tidak memilih. Roh Kudus tidak pandang bulu. Dia masuk dalam hati siapapun. Tidak kira itu orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, apapun itu. Dia tidak pilih itu. Yang dia pilih adalah hatimu bersih atau tidak. Itu yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, bagian yang terakhir, bagian B. Segala anak darah birahi akan dikau. Dalam terjemahan lama. Raja Salomo adalah bayangan Tuhan Yesus. Sebagaimana anak darah birahi kepada Raja Salomo, demikian juga jiwa-jiwa merindukan jamahan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat saudara KKR, begitu banyak jiwa-jiwa berbondong-bondong ingin jamahan Tuhan. Sama dengan apa yang dikatakan tadi. Semua anak darah birahi akan engkau. Atau dalam terjemahan baru dikatakan bahwa semua anak darah mencintai engkau. Ya. Saudara, kita memperhatikan di sini bahwa ketika orang-orang percaya dilaut oleh Roh Kudus, maka seakan-akan dia tidak mau melepaskan lagi daripada Roh Kudus itu. Bahkan mereka ingin beribadah terus. Ini namanya cinta mula-mula. Sama dengan yaitu Salomo, di mana semua anak darah birahi dengan dia. Dan saudara, itu terjadi pada kisah. Kita melihat saudara gereja pertama, bagaimana cinta mula-mula mereka kepada Tuhan itu. Ya. Dalam kisah pasalnya yang keempat ayat 32, bagaimana cinta mula-mula gereja hujan awal itu. Ya, dibentuk oleh 12 rasul hujan awal. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-32. Adapun orang banyak yang sudah percaya itu hidup sehati sejiwa, dan tiada seorang pun mengatakan barang sesuatu yang dipunyainya itu miliknya sendiri, melainkan semuanya dipunyainya bersama-sama. Iya. Jadi saudara, kalau gereja pertama bisa melakukan hal seperti ini, mereka sehati sepikir, bahkan semua milik mereka adalah milik bersama. Yang kerjakan ini apa? Ini Roh Kudus. Ini bukan perbuatan baik. Karena kalau perbuatan baik belum tentu, mobilmu mobilku, ya, uangmu uangku, rekeningmu rekeningku, tidak ada itu. Tapi kalau Roh Kudus yang bekerja, itu akan terjadi. Dan saudara, ini akan puncaknya terjadi nanti dalam kegerakan besar. Dalam kegerakan besar nanti, di mana akan terjadi kasih ini kembali. Jadi orang-orang percaya itu yang dijamah Roh Kudus, mereka tidak mengatakan bahwa ini hartaku, tapi hartanya itu akan dipakai bersama-sama. Itu dalam kegerakan besar. Dan sesudah kegerakan besar itu, maka terjadi pengangkatan, rapture, pengangkatan gereja Tuhan. Ya, saudara, ini saya tidak akan bahas sampai di sana. Ya, jadi saudara, kita memperhatikan di sini bahwa apa yang menjamah hati orang-orang gereja hujan awal, sehingga mereka melakukan hal seperti ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan kita mencatat bahwa sekali Petrus berkhotbah, maka 3.000 orang yang memberi diri dibaptis. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, kemudian saudara lanjut, anak darah birahi akan dikau. Anak darah di sini adalah berbicara orang-orang Kristen yang sudah dewasa rohani. Perhatikan baik-baik. Anak darah di sini adalah orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Sama dengan yaitu anak-anak. Sama dengan apa? Ya, dengan kehidupan manusia, maksud saya. Kehidupan manusia ini saudara, ya, kehidupan kita ini sebagai manusia itu memiliki 3 tahap, mulai daripada anak-anak, kemudian dewasa, kemudian jadi orang tua. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa kalau orang dewasa rohani, maka dia akan mengerti apa itu
kata birahi. Sama juga dengan kehidupan kita, ya. Yang bisa memahami kata birahi itu adalah orang dewasa. Anak-anak tidak tahu itu apa itu birahi. Ya, maaf. Nah, jadi saudara kita memperhatikan di sini bahwa yang dimaksud yaitu anak darah birahi dan dikau adalah orang yang sudah dewasa rohani. Yang betul-betul bagaimana caranya, yaitu bersekutu dengan Tuhan. Orang yang sudah merasakan bagaimana indahnya bersekutu firman Tuhan, bagaimana indahnya bersekutu dengan Roh Kudus. Ini yang dimaksud orang-orang yang dewasa rohani. Kalau orang yang belum dewasa rohani tidak mengerti apa-apa. Sama dengan yaitu anak-anak. Kalau anak-anak saudara, dia tidak mengerti apa itu namanya cinta. Tidak ngerti dia. Tetapi kalau orang sudah dewasa ngerti dia. Ya, apa itu cinta. Nah, saudara, dalam Alkitab ada yang dikenal dengan yaitu kanak-kanak rohani. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 19, pasal 24 ayat 19. Matius 24 ayat 19. Matius 24 ayat yang ke-19. Wahai bagi segala perempuan yang mengandung dan menyusui anaknya pada masa itu. Iya, jadi saudara, ini adalah kanak-kanak rohani. Dikatakan bahwa wahai bagi perempuan yang mengandung dan menyusui anaknya. Ada pelajarannya, saya tidak sampai ke sana. Yang jelas bahwa ini berbicara anak-anak, kanak-kanak rohani. Kenapa dikatakan wahai? Artinya celaka. Ya, maksudnya saudara bahwa jangan iman kita, rohani kita tetap jadi kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak ini saudara? Karena kanak-kanak ini saudara di mana suka berbantah-bantah. Coba dibaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat pertama. 1 Korintus 3 ayat yang pertama. Hai saudara-saudaraku, dahulu tiada dapat aku mengatakan kepada kamu seperti kepada orang yang rohani, melainkan seperti kepada orang yang di dalam tabiat duniawi, yaitu seperti kepada orang yang menjadi kanak-kanak di dalam Kristus. Iya. Selanjutnya dikatakan bahwa ada lapor-melapor, pihak-pihak dan lain sebagainya, berpihak-pihak. Jadi saudara, ada kanak-kanak rohani dalam Alkitab. Nah, kanak-kanak ini kelihatan daripada sikapnya, yang suka lapor-lapor dan lain sebagainya. Ya, dia ditegur dalam gereja, dia marah, dia tidak terima. Ya, sikit-sikit dia tersinggung, sikit-sikit dia marah. Ya, saudara, pokoknya orangnya sensitif sekali orangnya. Ya. Nah, kemudian orang seperti ini, Alkitab mengatakan bahwa kalau tidak dewasa rohani, mau diapakan nanti? Kalau orang berkata-kata dengannya, atau dengan kata lain, jikalau datang sang mempelai laki-laki, kita tetap kanak-kanak rohani, kita tidak akan mungkin menikah. Karena sang mempelai laki-laki itu adalah Tuhan Yesus, dan kita ini adalah sang mempelai wanitanya. Saudara dan saya, coba dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Kidung Agung 8 ayat yang ke-8. Bahwa adalah pada kita seorang adik perempuan yang belum akil balik, kita pengapakan adik kita itu pada hari orang berkata-kata akan hal. Terjemahan baru, coba. Kidung Agung 8 ayat yang ke-8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Iya. Jadi saudara, sekali lagi bahwa adik perempuan itu adalah berbicara gereja Tuhan atau sidang jemaat saudara dan saya. Mau diapakan dia kalau orang pinang, lamar, dia belum punya buah dada? Maaf, sekali lagi maaf, ini kita pakai telinga rohani. Saudara, orang yang punya buah dada berarti orang sudah dewasa. Orang yang belum punya buah dada, dia belum dewasa, dan itu tidak akan mungkin menikah dengan Tuhan Yesus. Makanya Tuhan mau supaya kita dewasakan rohani kita, supaya kita dewasa, jangan menjadi kanak-kanak rohani, sehingga tiba nanti Tuhan datang, kita tidak memperoleh apa-apa. Kita digambarkan seperti 5 anak darah yang bodoh. Marilah kita menjadi 5 anak darah yang bijaksana.
Saudara, ini yang dimaksud dengan yaitu anak darah birahi akan dikau. Kemudian orang dewasa. Dewasa itu seperti apa? Bentar lagi firman Tuhan. Orang dewasa rohani, coba dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Karena aku cemburu kepada kamu dengan suatu cemburuan ilahi, sebab sudah aku tunangkan kamu dengan seorang laki-laki, hendak menghadapkan kamu seperti seorang perawan yang suci kepada Kristus. Ya, ternyata orang Korintus, kenapa dia bisa sampai bertunangan dengan Tuhan? Karena mereka ini sudah memiliki karunia-karunia. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 14, full di situ menceritakan tentang karunia-karunia. Jadi saudara, orang Korintus ini, mereka ini sudah dewasa rohani. Sehingga saudara, orang Korintus ini kalau kita melihat dalam Wahyu, dia sama dengan Wahyu pasal 12 ayat pertama. Wahyu pasal 12 ayat pertama, coba dibaca. Cepat-cepat. Wahyu 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, jadi saudara, orang dewasa rohani itu dimana dikatakan bahwa kelihatan seperti perempuan dan kemudian diselubungi matahari, kemudian di bawah kakinya ada yaitu bintang dan bermahkotakan 12 bintang bulan, ya. Bulan di bawah kakinya, kemudian bermahkotakan 12 bintang. Saudara, ini berbicara bahwa mereka ini diselimuti dengan Tritunggal Allah Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus. Saudara, kalau kehidupan kita yaitu dewasa rohani, maka kita ini saudara ada dalam lindungan Tuhan. Kita dilindungi bukan hanya anak, bukan hanya Roh Kudus, tetapi saudara kita dilindungi oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, karena matahari itu berbicara Allah Bapa, ada ayatnya semua tapi tidak usah dibacakan. Kemudian bulan berbicara daripada lambang daripada Tuhan Yesus, dan bintang ada berbicara tentang Roh Kudus. Dan saudara, kita memperhatikan bahwa ini adalah orang-orang yang dewasa rohani. Nah, untuk itu saudara, Tuhan mau supaya gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini harus yaitu harus memancarkan sinarnya, atau harus menjadi berkat sama dengan minyak wangi tadi, saudara. Ya, harus yaitu menyerbak dimanapun kita berada. Maka kita harus memperlihatkan bahwa kita ini saudara adalah anak Tuhan. Ya, kita ini hamba Tuhan. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam 2 Korintus, di mana dikatakan di situ bahwa kita harus menjadi surat terbuka kepada siapapun. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Iya, jadi saudara, anak-anak Tuhan atau kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadi surat terbuka yang dibaca oleh orang. Saudara, kita bisa menjadi surat terbuka, apakah itu melalui dengan karunia-karunia yang ada pada kita, apakah juga itu melalui dengan firman Tuhan. Ya, kita harus menjadi surat terbuka yang dibaca orang, atau kita harus memancarkan sinar yang ada pada kita lewat karunia, bahkan lewat daripada yaitu firman Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki karunia-karunia, maka kita akan berkenan kepada manusia, berkenan kepada Allah. Ya, kalau kita memiliki karunia-karunia, maka saudara, semua orang akan yaitu menyukai kita. Kalau kita memiliki karunia-karunia, sama dengan pendeta-pendeta. Kalau saudara lihat pendeta-pendeta yang punya karunia kesembuhan, kalau kita di Balikpapan ini yang terkenal itu adalah Pastor Andi Simon. Ya, itu karunia
karunia kesembuhan ada padanya. Makanya gerejanya itu saudara tiap minggu itu penuh. Bahkan bukan hanya orang Kristen datang di situ, tapi orang seberang juga ada datang di situ saudara. Nah, kenapa saudara? Karena ada karunia di situ. Nah demikian juga kehidupan kita saudara. Kalau mau minyak wanginya ada pada kita itu semerbak, maka mari kita pancarkan minyak wanginya ada pada kita itu saudara. Dengan cara apa? Dengan firman Tuhan yang ada pada kita, atau dengan sikap kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Lewat tutur kata kita. Ya, saudara, sekali saya selalu mengatakan bahwa tidak perlu kita berkata bahwa saya ini pendeta. Cukup dari kata-kata kita orang tahu. Tidak perlu kita mengatakan saya ini anak Tuhan. Tapi cukup dengan perbuatan kita, karakter kita, kata-kata kita mencerminkan kalau kita ini anak-anak Tuhan. Ya, itu yang dimaksud oleh yaitu Paulus, bahwa tidak perlu bahwa kita harus menjadi surat terbuka kepada semua orang. Sekalipun saudara memang ya kita mungkin akan dibenci orang, tetapi yang penting kita sudah berusaha untuk memelihara nama baik. Nah, di akhir daripada firman Tuhan pada hari ini, milikilah minyak harum yang mahal itu, maka engkau akan disukai Tuhan bahkan kepada manusia. Tuhan memberkati firman-Nya.